Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-28 kali ini, kita akan bicarakan tentang pemakaian khusus dari Sam dan Annie, di mana pemakaian umumnya telah kita singgung pada video ke-27 yang lalu tentang plural form part 2. Ya, pada bagian akhirnya kita sudah bicara sedikit tentang pemakaian Sam dan Annie. Nah, teman-teman, pada pemakaian khusus Sam dan Annie kali ini, saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, atau bisa bertanya lagi pada bagian kolom. Oke, nah teman-teman, yuk kita lihat pemakaian khusus dari Sam dan Annie berikut ini. The special use of Sam and Annie. Pemakaian khusus Sam dan Annie. Nah, kesatu, pemakaian umum atau pemakaian biasa dari Sam dan Annie adalah sebagai berikut. Sam dan Annie punya arti yang sama, teman-teman, yaitu lebih bagus diartikan beberapa untuk countable noun, ya, yaitu benda bisa dihitung, atau boleh diartikan sedikit untuk uncountable noun, yaitu benda tidak bisa dihitung. Kita kurang bagus kalau mengatakan beberapa air, tapi sedikit air, lebih bagus kan? Nah, beberapa teman, kalau sedikit teman, ya hampir sama dah, ya. Nah, tapi yang penting adalah Sam ini untuk kalimat positif. Sedangkan Annie untuk kalimat negatif dan bertanya. Itu pemakaian umum. Teman-teman mungkin sudah tahu dari video ke-27 yang lalu. Nah, kita lihat contohnya. Kalimat positif. He has some friends in the USA. Ya, in the USA ini sama dengan in America. Tapi jangan bilang in the America, ya. Kalau pakai in the USA, oke? Nah, kita pakai some karena kalimatnya positif, ya. Nah, kalau kalimat negatif, he does not have any friends in the USA. Jadi dia tidak punya beberapa teman di Amerika. Kalau bertanya, does he have any friends in the USA? Nah, kita bertanya pakai does, kata kerja dari has kembali asal dari has kembali asal menjadi have. Nah, ini teman-teman sudah tahu kan, ya. Nah, apakah has ini kalau ditambahin not langsung? Nggak boleh. Jadi he has not any friends. Has he any friends? Begini teman-teman. Untuk kata kerja have, karena ini he jadi has ya. Have ditambah s kan jadi has. Selama kata kerja have itu punya arti mempunyai, ya, atau berarti mempunyai, maka have atau has itu boleh langsung ditambah not. Ya, kalau bertanya boleh langsung dibalik. Loh, memang have itu kan punya arti mempunyai. Lah makanya kalau artinya mempunyai boleh. Tapi tidak semua kata kerja have itu berarti mempunyai. Jadi khusus untuk yang ini artinya mempunyai boleh, ya. Jadi he has some friends in the USA. He has not any friends in the USA. Masih oke. Kalau bertanya has he any friends in the USA? Masih oke. Tapi lebih bagus yang ini, teman-teman, ya. He does not have. Kalau bertanya, does he have? Kenapa? Kita tahu bahwa kata kerja itu tidak boleh langsung ditambah not. Misalnya, he drinks some coffee. He drinks not. Nah, kan nggak boleh kan? Tapi harus he does not drink, S-nya hilang gitu kan? Kalau bertanya, jangan drinks he. Nah, nggak boleh kata kerja dibalik. Demikian pula dengan has atau have di sini. Ya, jadi saya sampaikan tadi kalau punya arti mempunyai masih oke. Ya, untuk itu nanti akan saya terangkan lagi lebih lanjut pada pemakaian umum dan pemakaian khusus dari kata kerja have. Oke, yuk kita lanjut contoh yang kedua, kalimat positif. There was some water in the pool then. Ya, jadi ada sedikit air di dalam kolam itu pada waktu itu. Dan ini sama dengan at the time, teman-teman, ya. Makanya pakai was lampau kan, jangan there is, ya. Kalau is kan waktu sekarang, ya, ini waktu lampau. Ini kalau some ini diganti a lot of water, tetap was, teman-teman, ya. Tim baru pernah saya terangkan bahwa
kata benda tidak bisa dihitung, selalu dianggap tunggal. Tidak melihat jumlahnya banyak atau sedikit. Ingat ya? Nah, nambahin not langsung aja. There was not any water in the pool then. Tidak ada sedikit pun air di dalam kolam itu pada waktu itu. Bertanya, was there any water in the pool then? Apakah ada sedikit air di kolam itu pada waktu itu? Ya, nah kita sudah tahu some jadi any. Ini pemakaian umum teman-teman ya. Kita lihat sekarang yang kedua, Romawi kedua. Pemakaian khusus dari some dan any. 1. Kata some yang seharusnya dipakai pada kalimat positif saja, ya kan? Positif kan? Nah, ternyata bisa juga dipakai pada kalimat bertanya dengan pengertian khusus, yaitu tahu bahwa jawabannya pasti positif. Loh, namanya kita bertanya, masa tahu jawabannya positif apa enggak? Nanti pada contoh ini akan saya terangkan lebih lanjut bahwa kita bertanya tapi tahu jawabannya pasti positif atau mengharapkan jawaban positif ya. Kita lihat contohnya. Contoh 1. A guest tamu teman-teman ya. Excuse me, can I have some drink? I'm very thirsty. Ya. Nah, ini permisi. Apakah saya boleh minta minum? Saya sangat haus. Coba bayangkan teman-teman. Kalau tamu minta minum, mungkin nggak yang si pemilik rumah, si tuan rumah atau nyonya rumah ini, the host ini, tuan rumah teman-teman ya. Hostess ini adalah nyonya rumah. Terus menolak, oh please don't. Nggak mungkin teman-teman ya. Jadi begitu tamunya bilang, can I have some drink? Yes, of course you can. What would you like to drink? Ya. Nah, jadi oh ya, tentu saja Anda boleh minta minum. What would you like to drink? Anda mau minum apa? Boleh ditambahkan I have water or tea or coffee. Nah, di sini yang tanya itu tahu jawabannya pasti yes, ya. Nggak ada orang minta minum terus ditolak, nggak ada teman-teman, ya. Oh, jadi kalau tahu pasti yes, pakai some teman-teman. Bertanya, ya. Coba lihat contoh yang kedua. Please pardon me, but may I ask some questions about your family? Ya, nah ini please pardon me ini maafkan saya. Kita kalau mau bertanya, khawatir yang ditanyai itu nanti tersinggung, katakan please pardon me dulu. Ya, orang Jawa bilang non sewu gitu. Ya, nah jadi maafkan saya. Tapi bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang keluargamu? Kan tidak tiap orang ditanyai tentang keluarganya mau teman-teman. Nah, berarti si penanya ini dia tidak tahu jawabannya, maybe yes, maybe no. Tapi dengan dia bertanya pakai some, ingin menunjukkan bahwa dia ini mengharapkan jawaban positif. Ya, nah coba saya tanya teman-teman. Kalau guru menerangkan suatu pelajaran, terus kan tanya ke murid-muridnya, ada pertanyaan? Nah, gurunya bilang, any questions atau some questions? Ayo, teman-teman gimana? Gurunya pakai any. Kenapa? Loh, gurunya kan tidak tahu murid-muridnya itu akan tanya atau tidak. Dan gurunya tidak mengharapkan jawaban yes loh. Makanya gurunya bilang, any questions? Nah, mesti gitu. Tidak cocok kalau some questions, ya. Nah, tapi kalau dalam hal lain, ini ada tamu teman-teman. Lihat tamunya ini minumnya mau habis. Nah, terus teman-teman kan nawarkan, tambah minumnya Pak. Nah, gitu kita pakai some more drink sir, atau some more drink ma'am, atau any more drink. Gimana menurut teman-teman? Some kan? Iya. Karena kita menawarkan some more drink, tambah ya minumnya, kita mengharapkan tamunya tuh yes. Nah, jadi kalau kita bertanya pakai some, itu menunjukkan kita nih, ayo kamu bilang oh yes gitu. Ya, jadi kalau dia mau minta tambah minumnya, dia tidak malu teman-teman. Ya, nah, oke, kita lihat sekarang yang kedua. Kata any yang seharusnya untuk kalimat negatif dan bertanya saja, ternyata bisa juga dipakai pada kalimat positif dengan pengertian khusus, yaitu tidak jadi soal yang mana, sembarang. Oh, jadi any boleh positif, boleh teman-teman ya. Tapi pengertian khusus loh ya, yaitu tidak jadi soal yang mana, tidak pilih-pilih, sembarang ya. Kita lihat contohnya. 1. The persons atau the people, kita tahu ya bahwa tunggal person, kalau jamak persons tambah s boleh. Atau kita boleh ganti persons ini dengan people. People nggak pakai s teman-teman.
Oh, people itu sudah berarti jamak. Yes. Ya, tapi kalau people ditambahi s itu artinya bangsa-bangsa, teman-teman, ya. Jadi kalau one person, two persons atau two people, tapi kalau one people, nah kalau lebih dari satu, peoples itu artinya bukan orang tapi bangsa-bangsa, ya. Nah, kita lihat the persons atau the people are starving. Please give them any food to eat. Ya, jadi orang-orang itu amat sangat lapar, ya, kelaparan. Please give them any food to eat. Tolong berilah makanan apapun untuk dimakan. Ya, beri mereka makanan apapun. Itu apa? Kue ya boleh, nasi ya boleh, jagung ya boleh, singkong sembarang. Kalau orang sudah kelaparan itu tidak pilih-pilih, teman-teman. Ya, nah kalau ini tak ganti some boleh nggak? Boleh, artinya beda. Kalau please give them some food, beri mereka sedikit makanan, beda kan? Nah kalau any food ini makanan sembarang untuk dimakan karena mereka tuh kelaparan. Oh, jadi any ya, yes, untuk menunjukkan tidak jadi soal yang mana, ya. Nah, yang contoh kedua, you can take anything in my room, but not this old guitar, ya. Nah, Anda boleh mengambil apapun, barang apa saja di dalam ruangan saya, tapi jangan ngambil gitar tua ini, ya. Nah, kenapa? Ya, ini punya sejarah, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau ini ngambil apa saja, mau ngambil meja, kursi, komputer, lemari, sembarang, ya, boleh mengambil apa saja. Kalau tak ganti something, nggak salah. Cuma kalau you can take something, Anda boleh mengambil sesuatu, bukan sembarang, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau anything ini tidak jadi soal yang mana. Barang yang apapun boleh kamu ambil, ya, tapi jangan gitar tua ini, ya. Contoh ketiga, I like any person who joins in your group. They are all pleasant people, ya. Nah, jadi saya suka orang yang manapun, any person, jangan lupa ya, any ini diikuti benda tunggal, teman-teman, ya. Karena apa? Ini orang yang manapun, orang yang ini, yang itu, hitungannya tunggal, teman-teman, ya. Jadi saya suka orang yang manapun yang bergabung pada kelompok Anda, grup Anda. They are all pleasant people. Namanya grup, itu orangnya pasti banyak, teman-teman. Tidak mungkin satu atau dua, ya, pasti banyak. Jadi mereka semua itu adalah orang-orang yang menyenangkan, ya. Pleasant ini menyenangkan. Nah, jadi waktu saya katakan saya suka orang yang manapun, hitungannya tiap per satu orang, ya. Nah, ini harus tunggal, makanya join-nya pakai S kan. Jangan lupa ya, see it, jangan lupa nambah S, teman-teman. Oke? Nah, kita lihat ada catatan sedikit. Some atau any itu persamaannya adalah a few atau several, artinya beberapa atau sedikit untuk benda yang bisa dihitung, countable noun, ya. Nah, tapi some atau any ini sama dengan a little, artinya sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung, yaitu uncountable noun. Jadi ini cuma persamaan aja, teman-teman, ya. Oh, jadi some boleh persamaannya a few, boleh a little, itu sudah pernah saya terangkan pada video sebelumnya mengenai plural form dulu. Ya, itu mengenai pemakaian tentang kata keterangan dengan plural form tadi. Oke? Nah, begitulah teman-teman pemakaian khusus dari some dan any ini. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman tahu pemakaian khusus tentang some dan any, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, bukan bertanya, saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Setelah itu, saya akan bertanya ke teman-teman. Teman-teman tentunya bisa menjawab kenapa, ya. Nah, bertahun-tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1997, saya, istri saya, dan dua anak perempuan saya berkesempatan pergi ke Amerika. Nah, karena kami naik Japan Airlines, tentu transit di Tokyo kan. Nah, selama di dalam pesawat, dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Tokyo, itu pramugarinya menawarkan minuman, teh atau kopi. Nah, pramugarinya berjalan, ya, dari depan menuju ke belakang, nah, sambil megang teh dan kopi. Nah, dia bilang begini, some coffee, some tea, some coffee, some tea. Nah, dia bilangnya bukan any loh, teman, tapi some. Kira-kira teman-teman tahu kenapa kok dia some coffee, some tea? Gimana teman-teman? Tahu kan? Pramugarinya itu
mengharapkan jawaban yes. Teman-teman tentunya tahu ya. Nah, karena dia mengharapkan jawaban yes, dia bilang some coffee, some tea. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau tamunya ditawari, itu kalau bilang, oh yes miss, nggak malu kita ditawari kan, dia bilangnya pakai some kan. Nah, tapi kalau nawari pakai any coffee, any tea, nggak salah teman-teman. Kan bertanya pakai any kan, itu kan sama dengan would you like some coffee, would you like some tea, diganti any. Nggak salah, tapi apa? Berarti menawarkannya itu setengah hati teman-teman. Ya, tapi kalau pakai some, ayo silakan bilang yes. Nah, menawarkannya tuh sepenuh hati. Nah, teman-teman sekarang tahu bagaimana kalau menawarkan ke orang lain pakai some atau any. Ya, nah teman-teman sudah tahu. Saya kira cukup tentang some dan any untuk hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Tentunya kita bicara tentang hal-hal lain yang teman-teman akan belajar, akan tahu apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and see you again in the next video. Thank you. Goodbye.